Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali di video pembelajaran kita masih dalam mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang adab seorang murid terhadap guru dan juga adab seorang guru. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memulainya dengan membahas tentang adab seorang murid terhadap guru. Adab merupakan bagian yang sangat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, baik individu ataupun berhubungan dengan sosial masyarakat. Adab yang baik akan memberikan pengaruh dalam kehidupan, sehingga sebagian besar para ulama mengatakan bahwa adab lebih tinggi dari ilmu. Oleh karena itu, nilai yang terkandung dalam agama perlu diketahui, dipahami, diyakini, dan diamalkan oleh manusia Indonesia agar dapat menjadi dasar kepribadian, sehingga dapat menjadi manusia yang utuh. Mengingat begitu pentingnya adab dalam kehidupan, sampai hal terkecil pun mempunyai aturan tersendiri. Adab seorang murid terhadap guru merupakan salah satu faktor keberhasilan murid dalam belajar. Maka kemudian adab atau pendidikan karakter mendapat perhatian khusus dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tidak hanya fokus kepada pembinaan adab siswa terhadap guru, guru juga harus memahami dan mengamalkan adab dalam mengajar. Untuk yang pertama ini, saya akan memaparkan kiat dan langkah pelajar yang beretika kepada gurunya. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Alim wal Muta'alim menyebutkan ada 12 adab seorang santri kepada gurunya. Di antaranya adalah yang pertama, berpikir matang-matang sebelum memilih guru. Seorang murid harus selektif memilih guru yang hendak ia timba ilmu dan adabnya. Sebelum memutuskan siapa gurunya, hendaknya terlebih dahulu beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah agar diberi guru yang terbaik untuk dirinya. Bila memungkinkan, guru yang dipilih sebaiknya adalah pribadi yang betul-betul mumpuni ilmunya, dapat menjaga harga dirinya, memiliki kasih sayang, dan masyhur keterjagaannya dari hal-hal tercela. Guru sebaiknya juga orang yang baik penyampaiannya. Karena begitu pentingnya memilih seorang guru, sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambilnya. Selanjutnya yang kedua adalah memilih guru yang kredibel. Guru yang dipilih hendaknya orang yang mengerti secara sempurna ilmu yang diajarkan. Sanad dan sumber keilmuannya jelas, yaitu mereka yang diketahui mengambil ilmu dari guru-guru yang mumpuni. Kalau terkait ilmu agama Islam misalnya, sanad keilmuannya harus tersambung dari guru-gurunya hingga Rasulullah SAW. Maka tidak cukup belajar agama dari seseorang yang hanya mengambil ilmu dari buku-buku tanpa digurukan. Menurut Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, belajar tanpa memiliki sanad atau sumber keilmuan yang jelas atau hanya mencukupkan dari buku-buku sangat mengkhawatirkan dan rentan sekali terhadap kekeliruan. Oleh karenanya, di samping rajin membaca dan mempelajari buku-buku, penting sekali untuk mencari guru yang mentasih atau membenarkan daripada yang kita baca. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutip pernyataan dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa barang siapa belajar fikih dari buku-buku atau tanpa guru, maka ia telah menyanyiakan hukum-hukum agama. Pada komponen pertama dan kedua ini sejalan dalam konteks saat memilih lembaga pendidikan atau sekolah maupun perguruan tinggi bagi mahasiswa ataupun siswa. Sebelum mendaftarkan diri, perlu mencari informasi terlebih dahulu tentang para pengajar, disiplin keilmuan para pengajar, jenis layanan maupun disiplin ilmu yang diajarkan di sebuah lembaga pendidikan, sehingga dapat menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan secara tepat. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi segala perintah guru. Murid hendaknya adalah pribadi yang mentaati arahan gurunya, mendengar dan mematuhi apapun yang diarahkan gurunya. Ibarat pasien yang sakit, ia harus senantiasa mematuhi petunjuk dokternya. Berapa kali ia harus meminum obat dalam sehari, pola makan yang harus dijaga, dan hal-hal lain yang diperintahkan oleh sang dokter. Demikian juga pelajar, bila ia ingin sembuh dari penyakit
kebodohannya, ia harus menuruti resep pengajaran dari gurunya. Pasien yang susah diatur, banyak menentang dokternya, sulit bagi dia untuk sembuh. Senada dengan pendapat Ki Haji Hashim Asy'ari, dalam pandangan kaum Sufi, posisi murid di hadapan gurunya seperti jenazah di tangan orang yang memandikannya. Ia harus pasrah secara total, mau dimandikan dalam posisi bagaimanapun, sebagaimana Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa seharusnya murid berpegang kepada petunjuk gurunya, tunduk, patuh atas segala perintah, larangan, dan garis-garisnya. Sehingga seperti mayit di hadapan orang yang memandikan, ia berhak membolak-balikkan sesuka hati. Kemudian yang keempat adalah memandang guru dengan pandangan memuliakan. Inilah salah satu cara yang lebih mendekatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat menurut pandangan Ki Haji Hashim Asy'ari. Pelajar wajib memandang gurunya dengan penuh takzim atau dengan penuh hormat. Tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh gurunya, merasa ia lebih pandai daripada gurunya. Murid hendaknya memiliki itikat yang baik terhadap gurunya, menganggap bahwa gurunya berada pada derajat keilmuan, sebagaimana beliau kutip dari pernyataan ulama-ulama salaf yang menyatakan bahwa barang siapa tidak meyakini keagungan gurunya tidak akan bahagia. Tidak etis murid menyebut gurunya hanya dengan namanya tanpa diberi gelar kehormatan, atau memanggil gurunya dengan kamu, anda, atau panggilan-panggilan yang merendahkan. Setiap menyebut guru, walaupun sedang tidak berada di hadapan murid, sebutlah dengan sebutan yang layak dan baik. Jangan ragu untuk bilang guruku, kiaiku yang alim, ustadku yang cerdas, dan sebutan-sebutan yang sejenis. Dan yang kelima, tidak melupakan jasa-jasa guru. Pelajar hendaknya mengenali hak gurunya, tidak melupakan jasanya, senantiasa mendoakannya, baik saat hidup atau setelah meninggal dunia. Juga perlu memuliakan kerabat, rekan, dan orang-orang yang dicintai gurunya. Setelah gurunya wafat, sempatkan waktu untuk berziarah dan memintakan ampunan kepada Allah untuk sang guru di depan kuburnya. Dalam segala tingkah laku, metode pengajaran, amaliyah, dan hal-hal positif lainnya, hendaknya menirukan cara-cara yang ditempuh oleh gurunya. Demikianlah pelajar yang sesungguhnya menurut Ki Haji Hashim Asy'ari selalu memegang teguh prinsip gurunya. Kemudian yang keenam, sabar menghadapi gurunya. Manusia tidak lepas dan luput dari kesalahan, tidak terkecuali seorang guru. Sebagaimana manusia lainnya, tidak mungkin seorang guru bersih dari kesalahan. Terlebih saat banyak pikiran, terkadang emosi sulit dikendalikan. Maka dari itu, murid harus bisa memaklumi sikap gurunya yang terkadang membuat jengkel. Kendati gurunya melakukan kesalahan atau berlaku keras, hal tersebut tidak membuat pelajar untuk terus menimba ilmu dan meyakini kemuliaan gurunya. Anjurannya saat perilaku guru secara lahir salah, murid sebisa mungkin mengarahkannya kepada maksud yang baik, membuka pintu takwil. Mungkin beliau lupa, mungkin beliau dalam kondisi terdesak, dan lain sebagainya. Saat guru memarahi murid, hendaknya murid mengawali untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Sikap yang demikian diharapkan dapat menambah kecintaan guru kepadanya. Justru dengan sering dimarahi gurunya, murid sepantasnya berterima kasih karena hal tersebut merupakan wujud kepedulian dan kecintaan, bukan sebuah kebencian. Ketika murid dianggap melakukan kesalahan oleh sang guru, hendaknya tidak terlalu banyak mencari-cari alasan. Justru yang ditonjolkan adalah sikap terima kasih kepada guru atas kepeduliannya. Bila sedang benar-benar berhalangan hadir menuntut ilmu, maka hendaknya memberitahukan kepada guru. Bahkan bila tidak mengklarifikasi akan menimbulkan kemudaratan. Murid harus menjelaskan kepada guru alasan ketidakhadirannya. Kemudian yang ketujuh adalah meminta izin kepada guru saat memasuki majelisnya ataupun saat guru mengajar. Hendaknya saat menghadiri majelis atau ruang kelas saat guru sedang mengajar, pelajar terlebih dahulu permisi meminta izin. Hal ini berlaku juga saat dimanapun guru berada,
baik saat gurunya sendirian atau bersama orang lain, kecuali dalam majelis atau seminar umum yang disediakan untuk siapapun yang mau mengikuti. Maka tidak perlu menyampaikan izin secara langsung. Ketika guru mengetahui keberadaan murid dan tidak mengizinkan untuk berada di sebuah majelis, maka sebaiknya murid beranjak dan tidak perlu mengulangi untuk meminta izin. Bila pelajar ragu apakah sang guru mengetahui keberadaannya atau tidak, maka boleh mengulangi untuk meminta izin. Namun sebaiknya tidak lebih dari 3 kali. Saat mengetuk pintu ruangan guru, sebaiknya dengan pelan, sopan, menggunakan kuku, tidak dengan suara keras yang dapat mengganggu kenyamanan guru. Saat guru mempersilahkan masuk dan yang sedang ingin bertemu adalah orang banyak, maka sebaiknya dipimpin oleh murid yang paling utama dan senior. Selanjutnya, satu persatu dari mereka mengucapkan salam. Saat menghadap guru, hendaknya dengan penampilan sebaik mungkin, suci dan bersih badan serta pakaiannya. Terlebih saat berada di majelis ilmu atau di ruang kelas harus lebih sempurna penampilannya. Saat hendak menemui guru, sementara beliau sedang bercakap-cakap dengan orang lain atau sedang melakukan aktivitas seperti membaca buku, mengetik, berzikir, sholat, dan lain sebagainya, maka hendaknya murid diam, tidak boleh mengawali pembicaraan. Sebaiknya ucapkan salam dan segera keluar, kecuali gurunya memerintahkan untuk tetap berada di tempat. Saat dia menunggu guru, hendaknya tidak terlalu lama kecuali bila ada perintah dari gurunya. Saat tiba waktu belajar, sementara gurunya belum datang atau sedang istirahat, hendaknya sabar menanti sampai beliau datang. Atau boleh juga pulang terlebih dahulu lalu kembali lagi. Namun sebaiknya tetap bersabar menunggu guru di tempat dilaksanakan pembelajaran. Pelajar tidak perlu mengetuk pintu guru atau membangunkannya dari istirahat. Sebaiknya murid tidak membuat-buat waktu sendiri, waktu khusus untuk dirinya yang berbeda dengan teman pelajar lain. Sebab hal demikian termasuk bentuk kesombongan dan tindakan kurang elok. Berakibat tidak baik kepada guru dan teman pelajar yang lain. Namun, bila sang guru terlebih dahulu menawari memberikan waktu khusus, misalkan karena sakit yang menghalanginya untuk belajar bersama teman-teman pada umumnya, atau guru memiliki pertimbangan tertentu dalam memisahkan waktu belajar seorang murid, maka hal tersebut tidak bermasalah. Selanjutnya yang ke-8 adalah duduk bersama guru dengan penuh etika. Saat menghadap gurunya, hendaknya dengan posisi yang sopan, semisal duduk berlutut di atas kedua lutut atau seperti duduk tasyahud, namun tidak perlu meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha, atau duduk bersila dengan rendah diri, tenang dan khusyuk. Tidak boleh menengok ke kanan dan ke kiri kecuali dalam keadaan darurat. Menghadap gurunya dengan keseluruhan tubuhnya, mendengarkan perkataan guru dengan seksama, memandangnya, mencermati arahannya sehingga guru tidak perlu mengulangi lagi penjelasannya. Tidak perlu menengok ke kanan, ke kiri, atau arah atas tanpa ada hajat, terlebih saat guru membahas pelajaran. Saat ada keramaian di tengah-tengah pelajaran, murid dianjurkan tetap tenang. Dianjurkan pula untuk tidak melipat lengan baju, tidak bermain-main dengan kedua tangan atau kakinya atau anggota tubuh lainnya. Tidak banyak tertawa berlebihan di hadapan guru. Bila terpaksa harus tertawa, dianjurkan tersenyum tanpa suara. Sebisa mungkin tidak berdehem. Saat terpaksa bersin, hendaknya mengecilkan volume suaranya sebisa mungkin serta menutupi wajahnya dengan sapu tangan. Ketika menguap, dianjurkan untuk menutup mulut. Saat proses pembelajaran, hendaknya menjaga adab selayaknya menghormati teman-teman sang guru atau para seniornya. Sesungguhnya bersikap santun kepada mereka adalah bagian dari beradab kepada guru dan menghormati majelisnya. Dianjurkan pula untuk tidak maju atau mundur dari barisan dengan niat membuat forum sendiri, tidak berbicara menyimpang saat pelajaran berlangsung atau pembicaraan yang dapat memotong pembahasan. Ketika sebagian siswa berlaku buruk kepada rekan yang lain, hendaknya tidak membentaknya. Hanya guru yang berhak melakukannya, kecuali mendapat mandat dari guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari selanjutnya menyinggung perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai mana yang lebih utama antara mematuhi perintah guru atau menempuh jalan adab. Menurut pandangan Hadratus Syekh,
Mematuhi perintah guru lebih utama jika sang guru betul-betul menekankan perintahnya tersebut. Namun bila tidak demikian, maka lebih baik menempuh jalan adab meski dengan menolak perintah guru. Sebab bisa jadi gurunya sebatas ingin menguji tata krama muridnya dan sejauh mana kepedulian siswa terhadap sang guru. Yang kesembilan, berbicara yang baik kepada guru. Sebisa mungkin murid menghindari perkataan seperti "kenapa?", "saya tidak setuju", "dari mana keterangannya", dan ucapan protes lainnya di hadapan guru. Bila maksudnya adalah untuk meminta penjelasan dari guru, maka hendaknya dengan tutur kata yang sopan dan pelan-pelan. Lebih baik lagi disampaikan di kesempatan yang lain dengan niatan meminta penjelasan, bukan bermaksud menguji atau menentang gurunya. Bila penjelasan guru berbeda dengan tokoh lain atau literatur yang dibaca seorang murid, tidak sopan pelajar membandingkan di hadapan guru misalnya dengan kata-kata, "Yang saya dengar dari Anda menjelaskan demikian, sedangkan menurut pendapat ini demikian. Menurut hasil penelitian atau bukti ini demikian. Apa yang Anda jelaskan tidak benar," dan perkataan-perkataan lain yang sejenisnya. Saat guru keliru menjelaskan, murid harus memaklumi. Hal yang demikian hendaknya tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat kepada seorang guru. Sesungguhnya kekeliruan adalah hal yang wajar pada diri manusia. Keterjagaan hanya dimiliki oleh para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-10 adalah mendengarkan dengan seksama penjelasan guru. Ketika guru menyampaikan presentasinya, hendaknya didengarkan dengan penuh hikmat, meski pelajar sudah hafal atau mendengar penjelasan gurunya. Sebaiknya mendengarkan layaknya orang yang baru mengetahui dengan riang gembira dan penuh antusias, tidak justru terkesan mengabaikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi contoh keteladanan pada diri Imam Atha, salah satu pakar fikih dan hadis di masanya. Imam Atha menanggalkan segala atribut kebesarannya setiap kali mendengarkan hadis dari siapapun. Beliau senantiasa menyimaknya dengan sungguh-sungguh, seolah beliau baru pertama kali mengetahui meski mendengar dari para pemula. Padahal beliau sudah hafal di luar kepala, bahkan mengetahui detil-detil sanad dan para perawinya. Imam Atha mengatakan, "Sungguh aku mendengar hadis dari seseorang yang aku lebih mengetahui daripada dia. Kemudian aku yakinkan pada diriku bahwa aku sama sekali tidak mengetahui hadis tersebut." Kemudian diriwayatkan juga dari Imam Atha, beliau mengatakan, "Sesungguhnya sebagian pemuda berbicara tentang hadis lalu aku mendengarkannya seakan aku belum pernah mendengarnya. Sesungguhnya aku telah mendengarnya sebelum mereka lahir." Pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini senada dengan pemaparan Syekh Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Menurut Al-Zarnuji, pelajar yang baik dan ahli ilmu adalah ia yang selalu antusias mendengarkan ilmu, meski berulang-ulang ia mendengarkan. Al-Zarnuji menegaskan, seyogyanya bagi pencari ilmu mendengarkan ilmu dan kalam hikmah dengan mengagungkan dan memuliakan, meski ia telah mendengar satu permasalahan sebanyak 1000 kali. Diucapkan orang yang mengagungkan setelah yang ke-1000 kali tidak seperti yang baru pertama kali dia mendengarkan, maka sikap tersebut bukanlah sikap seorang ahli ilmu. Ketika guru bertanya apakah murid sudah pernah mendengar penjelasan yang hendak disampaikan guru, tidak pantas bagi pelajar untuk menjawab iya atau tidak. Tidak layak menjawab iya karena mengesankan ketidakbutuhan kepada penjelasan guru. Pun demikian dengan jawaban tidak. Kesalahannya karena ia telah berbohong. Jawaban yang tepat adalah dengan meminta gurunya tetap menjelaskan tanpa harus berbohong atau menyinggung perasaan gurunya. Misalkan dengan berucap, "Aku sangat senang mendengarkan penjelasan darimu, wahai guruku." Kemudian yang ke-11, tidak mendahului keterangan guru. Saat berada dalam sebuah forum bersama guru, hendaknya murid tidak mendahului atau membarengi guru untuk menjelaskan permasalahan atau menjawab sebuah pertanyaan. Pelajar tidak boleh memotong pembicaraan guru dengan perkataan apapun. Ia harus bersabar sampai guru menyelesaikan perkataannya. Saat guru memberikan arahan, tidak baik untuk berbicara sendiri. Konsentrasi murid harus tercurahkan dengan baik saat mendengarkan perintah, nasihat, atau pertanyaan gurunya. Jangan sampai gagal fokus. Usahakan guru tak perlu lagi mengulangi perkataannya.
Kemudian yang ke-12, menjaga etika saat menerima atau memberi sesuatu kepada guru. Ketika guru memberi sesuatu, hendaknya menerima dengan tangan kanan. Bila berupa lembaran, maka dibaca dengan memegangnya. Jika terdapat asma-asma yang dimuliakan, hendaknya diangkat dengan penuh etika. Saat mengembalikan lagi tugas yang sudah dikerjakan tersebut kepada guru, jangan dikembalikan dalam kondisi terlipat, harus rapi dan tertata, kecuali yakin atau menduga gurunya menghendaki demikian. Saat memberikan buku atau kitab yang hendak dibaca guru, hendaknya diserahkan dalam keadaan siap saji, sudah diberi batas baca sehingga guru tidak perlu mencari halaman yang hendak dibaca. Demikian pula saat sang guru bertanya batas pelajaran, hendaknya murid menunjukkan dengan jelas membuka buku atau kitabnya dengan menunjukkan batas pelajaran yang dimaksud. Murid juga dianjurkan untuk tidak menghapus sedikitpun keterangan guru yang ia tulis di kertas atau kitabnya. Dalam memberikan sesuatu yang dibutuhkan guru, hendaknya tidak merepotkan beliau. Misalkan memberikan buku, hendaknya murid berdiri mendekati gurunya, jangan sampai guru beranjak dari tempat duduknya. Demikian pula ketika menerima alat tulis dari guru, pelajar hendaknya mengulurkan tangannya terlebih dahulu sebelum guru memberikan alat tulis kepadanya. Menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada 4 hal yang diperhatikan orang mulia meski ia sudah menjadi raja. Yang pertama adalah berdiri dari tempat duduk untuk menghormati ayah. Kedua, melayani cendekia yang mengajarkannya. Ketiga, bertanya hal-hal yang tidak diketahui. Dan yang keempat, memuliakan tamu. Dari ke-12 adab seorang murid terhadap guru tersebut, maka kita perlu memahami tentang prinsip etika kepada guru. Pada prinsipnya, seorang pelajar ditekankan untuk menjaga etika terhadap gurunya, baik dalam perilaku, ucapan, dan perbuatan. Pelajar juga dituntut untuk khidmat kepada gurunya, memberikan kenyamanan dan pelayanan yang sempurna kepadanya. Murid boleh saja tidak sama dengan hasil pemikiran gurunya. Bila menurut pelajar pendapat guru kurang tepat, hendaknya tidak menyalahkan atau merendahkan. Demikianlah adab-adab pelajar kepada guru dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bila etika-etika tersebut dijalankan dengan baik, maka sangat besar peluang murid untuk mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Dengan adab-adab tersebut, para ulama bisa sukses dalam belajar. Semoga kita sedikit demi sedikit dapat meladani apa yang dicontohkan oleh para ulama dan para guru-guru kita terdahulu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang adab guru. Adab guru terutama dalam hal memberikan pembelajaran atau mengajar kepada murid-muridnya. Seorang guru, dosen, ustadz, atau kiai adalah orang-orang alim. Mereka disebut alim karena memiliki ilmu yang memadai di bidangnya masing-masing. Kewajiban orang alim antara lain adalah mengamalkan dan menyebarkan ilmunya kepada masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, terutama kepada murid-murid sendiri. Seorang guru hendaknya memperhatikan adab-adab tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu' Rasail Al-Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa adab orang alim atau seorang guru yakni yang pertama tidak berhenti menuntut ilmu, kemudian bertindak dengan ilmu, senantiasa bersikap tenang, tidak takabur dalam memerintah atau memanggil seseorang, bersikap lembut terhadap murid, tidak membanggakan diri, mengajukan pertanyaan yang bisa dipahami orang yang lamban berpikirnya, bersikap rendah hati dengan mengatakan saya tidak tahu, bersedia menjawab secara ringkas pertanyaan yang diajukan penanya yang kemampuan berpikirnya masih terbatas, menghindari sikap yang tidak wajar, mendengarkan dan menerima argumentasi dari orang lain meskipun ia seorang lawan. Dari kutipan tersebut akan kita uraikan ke-11 adab orang alim atau seorang guru. Yang pertama adalah tidak berhenti menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak ada batas akhirnya, karena kewajiban ini dilakukan sejak lahir hingga sampai ke liang lahat. Dalam kaitan ini, Kiai Haji Mustafa Bisri atau akrab disapa Gus Mus
pernah mengatakan bahwa seseorang akan selalu pandai selagi terus belajar. Bila dia berhenti belajar karena menganggap dirinya sudah pandai, mulailah dia bodoh. Hal ini mengisyaratkan bahwa pentingnya kita harus terus belajar tanpa mengenal batas waktu. Kemudian yang kedua, bertindak dengan ilmu. Orang alim atau seorang guru hendaknya bertindak berdasarkan ilmu, terlebih dalam hubungannya dengan ibadah. Di luar ibadah pun suatu tindakan juga harus dengan ilmu. Misalnya seorang guru dalam mengajar harus berdasarkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, senantiasa bersikap tenang. Orang berilmu tentu bersikap tenang dalam menghadapi persoalan. Inilah salah satu hal yang membedakan antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Terlebih dalam menghadapi murid-murid yang menjadi tanggung jawabnya dalam pendidikan. Seorang guru hendaknya bersikap sabar dan tidak emosional. Kemudian yang keempat, tidak takabur dalam memerintah atau memanggil seseorang. Guru dituntut meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW sebanyak mungkin. Hal ini sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Rasulullah dikenal sangat tawadu sehingga para alim atau ulama juga dituntut bertawadu dalam semua hal, termasuk dalam memerintah dan memanggil muridnya. Kemudian yang kelima, bersikap lembut terhadap murid. Sangat tidak dianjurkan bagi seorang alim bersikap keras apalagi kejam terhadap murid-muridnya, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku mereka. Seringkali murid tidak berani jujur dengan mengatakan apa adanya ketika guru sangat keras terhadap murid yang bersalah. Akibatnya, murid memilih berbohong agar selamat dari kemarahan guru. Sikap keras bisa saja dilakukan sepanjang masih dalam taraf yang wajar dan sesuai kebutuhan, namun dengan pertimbangan tertentu dan dimaksudkan untuk mendidik, tidak dibenarkan didasarkan atas kebencian apalagi cenderung menyiksa murid. Kemudian yang keenam, tidak membanggakan diri. Orang alim atau guru hendaknya tidak membanggakan diri atas semua prestasi yang diraihnya, sebab hal ini membawanya pada sikap ujub, yakni mengagumi diri sendiri yang akhirnya menimbulkan kesombongan. Allah sangat tidak menyukai hamba-hambanya yang sombong, dan sebaliknya mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa bertawadu. Kemudian yang ketujuh, mengajukan pertanyaan yang bisa dipahami orang yang lamban berpikirnya. Tingkat kesulitan pertanyaan yang diajukan kepada seorang murid harus disesuaikan dengan tingkat berpikir atau seberapa luas pengetahuannya. Tidak bijak memberikan pertanyaan yang sulit kepada murid-murid yang baru mulai belajar, sebab hal ini bisa menimbulkan frustasi dan tidak percaya diri. Kemudian yang kedelapan, bersikap rendah hati dengan mengatakan saya tidak tahu. Ada kalanya guru tidak perlu menjawab suatu permasalahan apabila murid benar-benar tidak bermaksud bertanya tetapi hanya ingin menguji. Dalam situasi seperti ini, lebih baik guru mengatakan ketidaktahuannya dengan tetap menunjukkan sikap tawaduknya dan bukan dengan bersikap marah-marah. Kemudian yang kesembilan, bersedia menjawab secara ringkas pertanyaan yang diajukan penanya yang kemampuan berpikirnya terbatas. Seorang guru dituntut mengenali tingkat kemampuan berpikir murid-muridnya yang beragam sehingga penjelasan yang ditujukan kepada individu tertentu disesuaikan dengan tingkat kecerdasannya. Kemudian yang ke-10, menghindari sikap yang tak wajar. Seorang guru hendaknya selalu bersikap wajar terhadap murid-muridnya. Ia tidak perlu bersikap terlalu keras atau sebaliknya terlalu lembut. Sikap terlalu keras bisa membuat murid tidak kreatif dan sebaliknya, sikap terlalu lembut bisa membuat murid meremehkan perintah-perintah guru. Sikap terbaik adalah yang moderat atau menempatkannya secara wajar atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang ke-11, mendengar dan menerima argumentasi dari orang lain meskipun ia seorang lawan. Seorang guru hendaknya bersikap akomodatif terhadap argumentasi dari manapun asalnya,
termasuk dari orang yang tidak sependapat dengannya, dengan cara mau mendengarkan dan mempertimbangkan untuk mengkaji kuat tidaknya argumentasi itu. Maksudnya, seorang guru tidak boleh bersikap a priori atau memandang rendah terhadap pendapat orang lain. Demikianlah ke-11 adab orang alim atau guru sebagaimana dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ke-11 adab tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang alim atau seorang guru hendaknya senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkannya, menjaga akhlak terpuji dengan memiliki sikap tenang, lemah, lembut, tawadhu dan bersikap wajar. Kemudian memahami karakter murid-muridnya dan tidak a priori atau memandang rendah terhadap pendapat orang lain yang berbeda. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Saya menyadari masih banyak kesalahan ataupun kekeliruan, maka saya berharap kritik dan saran dari penonton sekalian terkait apa yang telah saya sampaikan. Khususnya mahasiswa, saya berharap dapat mendalami kembali konsep-konsep yang telah saya sampaikan, terutama tentang adab seorang murid terhadap seorang guru, dan kemudian adab seorang guru khususnya dalam hal memberikan pembelajaran kepada siswa. Mohon maaf apabila ada salah kata selama video ini berlangsung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.